Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat komputer, sobat programmer pemula. Ya, kali ini kita akan belajar secara otodidak ya dari satu buku karangan dari Bapak Nasruddin Safaat MT dan Bapak Radinal Dwiki Novendra ST ya. Judul bukunya itu membangun aplikasi Android ya, menggunakan Flutter ya. Nah, studi kasus pada buku ini yaitu membangun aplikasi Smart Medic ya, tapi kan tidak apa-apa, nanti bisa digunakan atau bisa menjadi referensi untuk membangun aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, ada beberapa perangkat lunak yang harus diinstal pada komputer. Yang pertama ada Flutter SDK, kemudian ada Android Studio, ada Visual Studio Code, kemudian ada XAMPP, dan ada Git. Nah, lebih baiknya itu memang semuanya sudah disiapkan dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk segmen yang pertama ini kita akan menginstal dulu Flutter SDK-nya ya. Nah, teman-teman nanti bisa siapkan koneksi internet kalau belum mempunyai Flutter SDK-nya, karena kita akan melakukan download ya. Walaupun saya sudah melakukan download, tapi akan kita berikan cara atau linknya. Baik, kita akan melakukan download dulu, atau kita akan pergi ke halaman linknya dulu ya. Nah, yang pertama untuk ke linknya atau link downloadnya itu di sini. Teman-teman bisa mencatatnya seperti ini. Saya akan copy saja di sini. Copy, kemudian saya akan paste di browser ya. Paste, enter. Nah, kita akan diarahkan ke halaman download di Flutter. Yang selanjutnya kita memilih sistem operasi yang ada di komputer kita atau yang kita gunakan. Berhubung saya menggunakan Windows ya, saya akan mengklik atau memilih Windows. Bagi teman-teman yang menggunakan Mac atau Linux atau yang OS Chrome ya silahkan ya disesuaikan. Saya akan memilih Windows di sini. Nah, di sini ada sistem requirement atau persyaratan sistem ya. Jadi Flutter ini bisa dijalankan di Windows versi 10 atau di atasnya untuk 64 bit. Nah, di sini pun diterangkan bisa untuk x86 ya. Tapi kalau untuk versi-versi yang dulu itu memang dia untuk 64 bit ya. Kemudian ada disk space 1,64 GB, ini tergantung nanti versinya. Untuk versi yang akan kita download sampai dengan video ini dibuat itu versi 3.10.2 stable ya untuk Windows ya. Jadi silakan teman-teman bisa klik tombol download ini. Berhubung saya sudah mendownload, maka tidak perlu saya klik lagi ya. Dan nanti kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Ukurannya itu 903,577 kilobyte atau ya 904 megabyte lah gitu ya. Jadi nggak sampai 1 giga. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan mengekstrak dari hasil download tadi karena bentuknya zip ya. Namun ketika mengekstrak kita perlu memperhatikan di sini ada peringatannya. Jangan menginstal Flutter itu di dalam path atau directory atau folder yang di dalamnya itu mengandung karakter-karakter spesial atau mengandung spasi. Misalnya nih, kita install atau kita ekstrak di dalam C program files, maka ini nggak boleh karena di sini ada spasinya ya. Jadi nggak boleh. Sehingga kita menempatkan hasil ekstrakan itu di luar ya. Jadi nanti akan saya letakkan di drive C. Walaupun di sini dicontohkan dia diekstrak di drive C, kemudian di folder src, kemudian Flutter. Nah, untuk langkah ini akan saya ekstrak di drive C. Oke, ini akan saya ekstrak di sini dulu ya, ekstrak here. Atau teman-teman bisa langsung ekstrak files, kemudian diarahkan ke drive C pun juga tidak apa-apa. Ini biar kita step by step ya. Oke, mungkin prosesnya akan saya jeda ini. Akan saya lewati ya. Menunggu sampai nanti 100%. Oke, hampir 100%. 97, 98, 99, kurang sedikit. Ayo, sebentar lagi. Oke. 100%. Oke. Jadi setelah diekstrak seperti ini, ada folder namanya Flutter ya, akan kita cek dulu, kita double klik isinya apa. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada file eksekusinya ya, exe-nya, karena kita tinggal ekstrak kemudian copy paste.
Nah, kemudian hasil ekstrakan ini akan saya letakkan di drive C. Saya klik kanan, kemudian saya cut saja, saya potong begitu. Kemudian saya letakkan di drive C, saya pilih directory C, drive C, kemudian saya paste di sini. Dan ukurannya cukup besar, yaitu kurang lebih nih. Hasil ekstrakan itu 2,2 giga ya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita men-set environment-nya, yaitu mengatur path-nya supaya nanti bisa dipanggil ya menggunakan command prompt ya. Oke, kita dengan tombol cari yang ada di Windows ini. Saya ketikkan environment, env ya. Nah, di sini sudah ada edit the system environment variables. Kita klik. Lalu muncul dialog box system properties dan di bagian tab advanced. Nah, ini. Kemudian kita pilih environment variable yang ada di bawah di sini. Lalu di bagian user variables for, kalau ini nama saya ya, nama komputernya maksudnya. Jadi nanti teman-teman ini pasti akan berbeda ya. Oke, kita pilih yang path, kemudian edit. Nah, lalu ini masih terseleksi warnanya biru seperti ini. Kita klik sembarang ya, supaya tidak terpengaruh. Kemudian boleh dengan new atau boleh dengan edit. Kalau saya menggunakan edit saja ini. Maaf, bukan edit, tapi saya langsung browse saja karena saya mau menambahkan path yang footernya tadi ya. Oke, saya browse di sini. Lalu saya cari drive C, kemudian footer, kita klik footer, kemudian kita cari folder atau directory bin ya. Kita pilih bin seperti ini, lalu oke. Nah, sehingga sudah tertambahkan path baru namanya C footer bin. Kemudian kita oke. Nah, setelahnya di sistem variable di bawah yang di sini, di bagian path juga sama. Kita klik, kemudian kita pilih edit. Kita klik sembarang lagi di sini. Kemudian kita browse lagi. Kita cari drive C, footer, kemudian bin. Ini ya, bin. Oke. Sehingga tertambahkan lagi path-nya. Lalu kita oke dan kita oke. Lalu oke lagi. Nah, sekarang akan kita coba menjalankan command prompt. Saya menggunakan tombol Windows cari atau drive search, Windows search. Kemudian saya ketikkan cmd. Di atas di sini sudah ada pilihan command prompt atau muncul app command prompt. Kita klik. Lalu kita jalankan atau kita ketik perintah flutter doctor. Dan proses ini akan sedikit lama ya. Jadi nanti teman-teman sabar menunggu ya. Prosesnya agak lama, mungkin sampai dengan 5 menit atau lebih mungkin ya. Nah, kalau nanti di sini sudah muncul tulisan-tulisan ya, banyak sekali. Kemudian ada tulisan Android Studio not installed, itu artinya berarti belum ada Android Studio yang belum diinstal. Karena memang syaratnya itu nanti ada Android Studio sebagai pendukungnya ya. Sebagai nanti salah satunya adalah untuk emulator dari device-nya. Kemudian nanti ada jendela untuk menulis kode program yaitu dengan Visual Studio Code. Nah, ini sudah seperti ini. Oke, jadi memerlukan beberapa waktu ya teman-teman. Jadi tinggal tunggu saja. Ya, ini perintah ini hanya untuk mengecek bahwasanya Flutter SDK itu sudah berhasil kita packingkan di dalam komputer kita. Jadi ini hanya untuk mengecek saja. Sambil kita tunggu, mungkin ini akan saya lewati video ini untuk segmen pertama, yaitu cara install Flutter di Windows. Jadi silahkan teman-teman yang mau mengikuti secara otodidak ya. Nah, di sini sudah nih, salah satunya adalah yang tanda seru ini, Android Studio not installed ya. Jadi belum terinstall Android Studio. Nanti akan di segmen yang selanjutnya kita akan menginstal Android Studio. Demikian video install Flutter SDK pada Windows. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.